Dan pemirsa, untuk membahas terkait mudik sehat dan aman, sudah bersama kami Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijowarna. Selamat pagi Pak Joko, apa kabar Pak? Selamat pagi, sehat selalu Mbak. Ya Pak Joko, ada Yasmin di studio ya Pak? Oh ya Mbak Yasmin. Ya Pak Joko, baik. Pak Joko, bagaimana Anda melihat penggunaan transportasi umum dalam momen mudik di tahun ini Pak? Ya, ini cukup menarik mudik KR ini. Kan setiap tahun itu Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan melakukan survei potensi untuk mudik lebaran. Nah, tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun belakangan, itu pilihan orang memudik itu adalah kendaraan pribadi, roda 4 maupun roda 2. Nah, tahun ini itu melonjak, orang lebih banyak memilih kendaraan umum, entah itu kereta api jarak jauh maupun bis jarak jauh. Nah, ini memang kita ketahui kalau kondisi di lapangan, ini memang layanan kereta api jarak jauh, kemudian bis jarak jauh itu bis akap ya cukup bagus. Bis-bis akap yang dulunya melayani jarak jauh malam hari, sekarang pagi hari sudah ada. Karena apa? Karena tolnya sudah terhubung, ya sampai mulai barat sampai dengan timur Pulau Jawa. Belum lagi sebagian di Sumatera. Nah, sekarang bis akap itu juga macam-macam. Ada yang bis yang double decker, kemudian ada sleeper bus. Itu kan membuat orang jadi senang. Nah, ini sebenarnya satu tantangan lah. Tantangan dan peluang bagi pemerintah. Tantangannya bagaimana menciptakan angkutan umumnya juga bagus. Yang masih buruk ini tinggal angkutan pedesaan, angkutan perkotaan, ya, angkutan AKDP. Travel juga bagus antar provinsi. Jadi ini hal yang positif, tapi yang negatifnya harus segera dikejar agar katakanlah 5 tahun ke depan seimbang lah. Sehingga nantinya orang mudik itu lebih senang naik angkutan umum aja. Karena di desanya juga atau di daerahnya tujuan itu tersedia angkutan umum. Sementara ini mereka memilih kendaraan pribadi karena apa, kalau kemana-mana angkutan umum sudah nggak ada lagi. Nah, ini harus dikejar pemerintah dalam 5 tahun ke depan, ya, menciptakan Transjakarta di daerah-daerah. Intinya begitu, Pak Yasmin. Oke, Bapak, lantas untuk lebih detailnya nih Pak, masukan Anda mungkin ada masukan kepada pemerintah agar masyarakat yang sebagian masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi khususnya roda 2 dapat beralih menggunakan transportasi umum, Pak. Ya, ini memang saya kebetulan saat ini sedang berada di Terminal Polres Palawat ya di Tangerang. Saya lihat memang bisnya bagus-bagus semua itu kan. Ada bis yang double decker, ada bis sleeper bus ya. Ini orang sangat berminat. Cuma sekarang biar peminatnya makin banyak, tentunya ini mudik gratisnya diperbanyak. Nah, sekarang mudik gratis itu memang banyak. Diawali dulu oleh perusahaan PT Jamusido muncul lah. Tapi sekarang setiap kementerian punya, bahkan Kementerian Perhubungan sebagai tupoksinya memberikan cukup banyak. Kalau nggak salah dari Jakarta ada 5 terminal, 5 atau 6 terminal ya yang berada di Jabodetabek. Selain itu juga daerah-daerah juga melakukan mudik gratis. Ya, mudik gratis ini kalau di Jawa tentunya Jawa Tengah lah, dia menjemput warganya dari Jawa Tengah cukup banyak. Paling tinggi tujuan mudik, ditambah DKI juga mengadakan, Tangsel juga mengadakan. Nah, selain itu juga di daerah-daerah ya ada mudik seperti di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Nah, ini kan cukup menarik juga. Bahkan Sumatera Selatan ini tidak hanya lokal-lokal, tapi dia ada bis gratis, ya, mudik gratis sampai dengan Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dia tujuannya ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, banyak kota yang dituju. Selain juga dia memberikan untuk kereta yang Sumatera Selatan sampai dengan Bandar Lampung. Nah, ini harus dikuatkan sehingga ke depan mungkin motor gratis itu sudah harus dihilangkan juga. Karena apa? Kurang efektif nampaknya. Ya, bagaimana pengguna motor disediakan bis gratis. Cuman masalahnya bis gratis ini biar tidak banyak kursi kosong, karena bisa kemungkinan modal sekarang itu mendaftar lebih dari 1. Dibuat kanalnya 1 aja, sehingga dari kanal 1 itu dia bisa nanti memilih, tapi setelah memilih dia tidak boleh daftar ganda lagi. Nah, dampaknya sekarang masih terlihat bis-bisnya karena ada kursinya kosong, mungkin daftarnya lebih dari 2, kemudian harus diberikan sanksinya. Kalau nggak jadi daftar, membatalkan karena suatu hal, dia harus memberikan informasi, ya kursi kosong bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, ini untuk darat ya.
ada juga untuk laut. Nah, laut ini menarik. Tahun ini ada 20 rute kapal laut. Nah, dulunya kapal laut yang sebelumnya kan cuma dari Jakarta ke Semarang sampai ke Surabaya. Tapi tahun ini kapal-kapal laut itu dari Kalimantan ke Jawa, dari beberapa pelabuhan, kemudian dari Batam ke Sumatera Utara, ada juga dari Kalimantan ke Sulawesi atau Sulawesi ke NTB, NTT, dan bahkan dari timur Indonesia, dari Jayapura juga ada. Nah, tapi ini baru 20 rute, harapannya tahun depan bisa diperbanyak. Kalau tahun ini hanya menggunakan kapal-kapal milik Pelni, tentunya tahun depan kapal swasta pun boleh. Sehingga ini bisa membantu warga masyarakat yang mau mudik. Kalau dia naik pesawat, tarifnya kan menggunakan tarif batas atas yang dikatakan masyarakat itu mahal, tinggi dia. Nah, kalau nggak mampu, udah sekarang menggunakan kapal meskipun agak lebih lama, tapi dia bisa mudik. Itu yang harus diharapkan lebih banyak lagi, termasuk juga bis. Nah, bis ini nggak hanya Pulau Jawa, tapi bagaimana bis-bis gratis itu juga diberikan ke Sumatera, khususnya daerah Lampung. Ini saya nanti siang sampai malam saya akan berada di Ciwandan. Kalau tahu di sana itu mengerikan juga, agak miris juga. Banyak bawa anak-anak, ya, naik sepeda motor itu sampai di Bakahuni, sampai di Panjang itu mereka masih 5-6 jam lagi naik motor. Nah, bagaimana itu nanti pemerintah memberikan bis gratisnya ke setiap kabupaten kota yang ada di Bandar Lampung, sehingga anak-anak ini sama ibunya bisa naik bis saja. Jadi tidak perlu menggunakan sepeda motor yang perjalanan begitu jauh, sangat riskan sekali. Gitu, Pak. Oke, Pak Joko, tadi kan Anda sudah menjelaskan terkait dengan kondisi infrastruktur darat ya Pak. Tadi banyak pilihan ya Pak bagi masyarakat yang sudah semakin memadai begitu di Indonesia. Kemudian juga laut. Lantas kalau dari transportasi udara, pandangan Anda seperti apa Pak untuk saat ini Pak? Ya, sebenarnya untuk udara ini menambah frekuensi juga. Frekuensi penerbangan ditambah, kemudian bagi tujuan-tujuannya yang cukup banyak itu ada penambahan waktu operasional. Katakanlah malam hari masih dibuka, gitu kan? Kalau biasanya sampai jam 6 sore kemudian ditutup, karena bandara itu memiliki penerangan yang cukup untuk penerbangan malam hari, itu dibuka sampai malam, sehingga penerbangannya frekuensinya bisa bertambah. Ya memang kalau di udara ini yang paling ramai itu nanti adalah Terminal Soekarno-Hatta, ya, kemudian Juanda, Kuala Namu, Ngurah Rai juga ramai bisa untuk liburan, karena mudik ini kan sebagian mudik ke keluarga, tapi sebagian juga mereka liburan. Ya memang yang dikeluhkan adalah tarif. Nah, makanya tarif ini memang selama masih masuk tarif batas atas itu nggak jadi masalah. Ya, tapi tentunya pemerintah juga harus mengawasi, ya, jangan sampai melebihi dari itu. Jangan dihimbau lah pengusaha ini jangan sampai tinggi-tinggi sehingga banyak masyarakat nanti bisa mudik dengan pesawat udara begitu. Oke, lantas Pak Jokowi mungkin ada masukan Pak kepada pemerintah maupun pihak terkait untuk benar-benar memastikan keselamatan dan juga kesehatan masyarakat selama musim mudik ini Pak? Ya, yang jelas pemerintah itu infrastrukturnya terbatas, artinya tentu yang terbatas hanya disediakan kondisi normal. Nah, pada kondisi seperti ini perlambatan perjalanan pasti ada lah, ya. Tapi jangan memaksakan menggunakan jalan tol. Di tol juga rest area kita terbatas. Gunakan jalan arteri. Di sana juga banyak kulinernya. Yang terpenting adalah masalah keselamatan. Dari tahun ke tahun kecelakaan kita makin menurun. Yang sebenarnya kalau mudik ini tidak sebanyak pada saat tidak mudik kondisi normal. Katakanlah jumlah yang meninggal kalau kondisi sehari-hari itu 8 bulan lebih. Tapi kalau pada saat mudik kurang dari 50. Yang ramainya karena mungkin banyak pemberitaan kecelakaan aja, tapi sebenarnya menurun. Tahun 2021 data kami lihat 2022 sampai 2023 tahun lalu itu makin menurun. Mudah-mudahan tahun ini juga makin menurun, dan ini juga kesikapan pemerintah di saat sekarang cuacanya ekstrim ya, mungkin agak lebih diberikan perhatian untuk daerah-daerah yang rawan longsor untuk darat. Kemudian untuk laut, jadi untuk laut perairan, jangan mau kalau ada pemaksaan dari penumpang yang terkadang memaksakan diri harus masuk segera ke kapal, padahal kondisinya tidak memungkinkan. Jadi jangan berangkatkan kapal dalam kondisi yang tidak jelas. BMKG sebagai acuannya ya bisa digunakan, dan masyarakat juga jangan memaksakan harus dengan jumlah yang terbatas harus masuk kapal, atau nanti akan disediakan kapal berikutnya. Yang penting sekarang dalam hal keselamatan bisa balik dengan selamat, bisa mudik dengan selamat dan balik lagi juga dengan selamat.
Oke. Ya, Pak Joko, ini mungkin ada tips untuk masyarakat yang baru akan memulai perjalanan mudik agar selamat sampai tujuan, selain tentunya untuk menjaga keselamatan dengan memastikan kondisi badan yang prima ataupun dari sisi kendaraan dan lain sebagainya, mungkin dari Bapak? Ya, yang jelas kalau menggunakan angkutan umum, entah itu naik kereta, naik bus, naik kapal maupun pesawat udara, 1 jam sebelum jadwal keberangkatan sudah berada di lokasi, sehingga bisa menentukan berangkat dari rumah tuh jam berapa harus mulai berangkat, jangan sampai telat. Karena rata-rata sekarang keberangkatan tuh kalau cuaca, kecuali kapal, kecuali perang bagus agak terlalu, tapi yang lain tepat waktu, itu harus diperhatikan. Selain kesiapan juga fisik dari yang bersangkutan. Nah, untuk kendaraan pribadi, selain kendaraannya disiapkan untuk perjalanan jarak jauh, ya, ini juga pengemudinya kondisi harus fit. Ikuti aturan-aturan yang ada, dan tentunya kalau menggunakan kendaraan roda 4 maksimal ya 4 jam istirahat, kalau bisa setiap 2 jam istirahat. Kalau lewat jalan tol jangan memaksakan harus ke rest area, keluarlah ke gerbang tol, toh di sana banyak kuliner. Jangan gunakan bahu jalan untuk istirahat, karena bahu jalan tol itu untuk kondisi darurat. Untuk sepeda motor ikuti aturan yang ada, maksimal penumpangnya 2, kalau bawa barang tidak boleh di belakang, depan pun harus tidak boleh lebih dari lebar stang, ketinggiannya tidak boleh lebih 90 cm. Janganlah bawa anak-anak, apalagi sampai 2 dan 3 sampai 3-4 orang. Ingat, sepeda motor itu bukan jalannya berjalan jarak jauh. Oleh sebab itu, ya biar tidak lelah berlebihan, ya karena kelelahan itu 80% menyebabkan kecelakaan, tiap 1 jam beristirahat. Banyak rest area yang disediakan pemerintah, contohnya tempat jualan timbang, jadi rest area gunakanlah di situ untuk beristirahat. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Bapak Joko Setiowarno, sudah berbincang bersama kami, Pak. Semoga sehat selalu ya, Pak.